Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan senantiasa tetap semangat untuk belajar di tengah wabah corona ini. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sumber medan magnet. Sebenarnya untuk materi terkait sumber medan magnet ini tujuan utamanya adalah supaya kita bisa memperdalam terkait asal-usul dari medan magnet untuk muatan yang bergerak. Jadi di awalnya itu kita akan menganalisis mengenai hukum Biot-Savart untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan pada suatu titik dalam ruang oleh suatu elemen arus yang kecil. Kemudian kita akan menentukan bagaimana gaya di antara dua konduktor berarus yang membawa untuk definisi dari satuan ampere itu sendiri. Kemudian selanjutnya memperkenalkan mengenai hukum ampere yang kaitannya dalam kalkulasi perhitungan medan magnet untuk konfigurasi yang simetris dan arus yang tunak. Oke, pada awalnya Oersted menemukan bahwa jarum kompas itu bisa didefleksikan akibat adanya konduktor yang membawa arus. Jadi Biot-Savart ini awal percobaannya seperti itu, dengan memberikan arus listrik di sekitar medan magnet, hingga akhirnya mereka menemukan suatu persamaan matematis yang ada kaitannya atau mengkaitkan antara medan magnet pada suatu titik dalam ruang, kaitannya dengan arus yang menghasilkan medan tersebut. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah bentuk gambaran dari penentuan medan magnet akibat dari pada arus yang dibawa oleh konduktor. Nah, di sini arus disimbolkan dengan I. Kemudian kita akan menentukan berapa medan magnet di titik di sekitar arus tersebut. Dalam contoh ini, titik yang dimaksud adalah titik P. Nah, langkah pertama yang harus kita tempuh dalam menentukan medan magnet ini adalah kita harus membagi elemen dari arus tersebut ke dalam bentuk elemen panjang dari kawat. Jadi di sini sebenarnya kawat tersebut kan panjangnya katakanlah misalkan L, kemudian kita bagi panjangnya ke dalam elemen-elemen panjang tertentu, yang dalam hal ini elemen panjang di situ dinamakan dengan vektor ds. Jadi vektor ds ini adalah elemen panjang dalam kawat berarus. Nah, dari vektor ds ini kemudian kita tarik ke titik P yang akan kita tentukan titik medan magnetnya. Dari vektor ds ke titik P itu dinamakan dengan vektor satuan antara ds dan P, vektor satuan R topi. Sudut yang terbentuk antara vektor satuan R topi dengan ds itu disimbolkan dengan theta. Sebenarnya kenapa kita harus mengambil di titik ini? Pada dasarnya di titik sini pun kita boleh mengambil. Nah, kalau misalkan kita mengambil di sini, maka yang ke arah sana itu R topi, sudut yang terbentuk katakanlah di sini 90 derajat, kemudian di sini ds, apakah boleh? Boleh. Di sini bagaimana? Di sini juga boleh. Sudut yang terbentuk berarti di sini ini sudut tetanya, kemudian ke sana itu ds-nya, dan yang ke atas itu adalah R topinya. Dengan demikian di sini variabel tetanya itu bervariasi, artinya bahwa mengapa di sini nanti akan ada membentuk fungsi theta untuk elemen medan magnet di titik P. Oleh karena itu, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, ternyata besarnya elemen medan magnet di titik P itu sebanding dengan kuadrat dari inverse jaraknya, kemudian besarnya juga sebanding terhadap kuat arus dan elemen panjangnya, kemudian besarnya elemen medan magnet juga besarnya sebanding terhadap sin theta. Artinya ketika sudutnya membentuk 90 derajat, elemen medan magnetnya itu yang maksimum. Kemudian arah dari medan magnet atau elemen medan magnetnya itu membentuk sudut normal atau 90 derajat terhadap baik itu elemen ds dan juga vektor R. Dengan demikian, disimpulkan bahwa persamaan
elemen medan magnet di titik P itu sebesar mu0 per 4pi I ds cross R topi per R kuadrat. Kita tahu bahwa ds cross R topi di sini adalah perkalian dua vektor. Mengapa dalam hal ini ds harus cross R? Mengapa tidak dot R? Kita tahu tadi berdasarkan hasil eksperimen, ternyata nilai elemen medan magnet di sini sebanding dengan sin theta. Artinya nilainya akan maksimum saat sudut tetanya 90 derajat. Dengan demikian, di sini kalian tahu bahwa ketika ada vektor A cross B itu akan sama dengan besarnya AB sin theta. Tapi kalau ada vektor A perkalian vektor A dot B, hasilnya adalah AB cos theta. Dengan demikian, karena tadi besarnya nilainya elemen medan magnet itu sebanding terhadap sin theta, dengan demikian perkalian antara ds cross R topi, ds dan R topi itu adalah perkalian cross. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada koefisien permeabilitas ruang hampa atau bebas udara. Dalam hal ini permeabilitas itu kita dapat gambarkan sebagai suatu kemampuan benda untuk mudah atau ukuran ketika benda dilewati garis gaya magnet. Artinya bahwa ketika benda tersebut mudah dilewati oleh garis gaya magnet, maka kita bisa katakan bahwa dia memiliki nilai permeabilitas yang tinggi. Nah, di sini mu0 itu sebenarnya apa sih? Jadi ketika kita ingin menentukan tadi nilai permeabilitas suatu bahan itu tinggi, maka harus dibandingkan terhadap permeabilitas udara atau bebas udara atau ruang hampa. Jadi untuk menentukan besarnya atau ukuran medan magnet dia mudah atau sulit dilewati garis gaya magnet, maka biasanya dihitung mu R-nya, permeabilitas relatif yang besarnya itu adalah mu per mu0. Apabila nilai mu R di sini jauh lebih besar daripada 1, maka kita bisa mengkategorikan bahwa benda tersebut merupakan jenis ferromagnetik atau dia sangat mudah dilewati untuk medan magnet. Kemudian apabila dia nilai mu R-nya itu dikatakanlah sedikit lebih besar atau ya tidak jauh dari nilai 1, artinya bahwa benda tersebut tidak begitu kuat dilewati medan magnet. Benda yang nilai mu R-nya itu lebih besar dari 1 tapi nilainya tidak terlalu jauh dari 1, kita bisa mengkategorikan bahwa benda tersebut tidak begitu kuat dalam melewatkan atau garis gaya magnet melewat di benda tersebut. Jadi dia dikategorikan sebagai benda paramagnetik. Sedangkan apabila dia kurang dari 1, artinya bahwa sulit untuk dilewati garis gaya magnet, kategorinya atau dinamakan sebagai benda diamagnetik. Jadi biasanya ada 3 jenis bahan untuk garis mudah atau sulitnya dia dilewati oleh garis gaya magnet. Jadi dalam hal ini nilai mu0 ditentukan besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Untuk besarnya daripada dB sendiri, ini kan masih dalam bentuk cross ya. Ketika untuk menentukan besarnya dari dB, maka ketika persamaan cross di sini kita langsung menentukan saja sesuai tadi A cross B sama dengan AB sin theta di sini, maka I ds sin theta. Sebenarnya nilai R-nya itu berapa? Jadi dalam hal ini sebenarnya di sini akan ada, kita bisa katakan bahwa besarnya R topi. Nah, besarnya R topi karena ini adalah vektor satuan, maka besarnya dia adalah 1 gitu. Jadi di sini nilainya sudah I kali 1 ds sin theta sesuai AB sin theta, seperti itu.
Nah, meskipun telah dikembangkan hukum Biosafart untuk kawat berarus, sebenarnya hukum tersebut juga bisa kita gunakan untuk arus dengan muatan yang mengalir di dalam ruang. Contohnya saja sinar elektron dalam televisi. Nah, DS di sini bisa direpresentasikan sebagai panjang dari sebuah bagian kecil dari ruang di mana muatan tersebut mengalir. Nah, kalau misalkan kita perhatikan persamaan 8.1 ini, sebenarnya persamaan ini hampir mirip terhadap persamaan medan listrik akibat muatan titik yang dinyatakan dengan E itu sama dengan K/E/Q/R kuadrat R topi. Di sini ada yang sama yaitu unsur kuadrat inverse dari jaraknya. Namun sebenarnya ada perbedaan di mana untuk arah. Jadi arah untuk medan listrik itu kan tercipta akibat adanya muatan titik yang arahnya itu radial. Tapi kalau medan magnet dalam hal ini itu tercipta akibat adanya elemen arus dan arahnya itu tegak lurus atau normal terhadap elemen panjang ds dan juga vektor satuan r topi. Nah, di sini tadi kan kita baru menentukan elemen medan magnet. Dengan demikian kalau kita ingin menentukan besarnya medan magnet, kita harus jumlahkan tiap elemen tersebut atau dalam hal ini kita bisa tulis sebagai bentuk integral. Di sini kita bisa lihat salah satu contoh untuk analisis perhitungan Biosafart, hukum Biosafart. Contohnya di sini ada suatu kawat panjang sekali, dia membawa arus konstan sebesar I dan kawat tersebut diletakkan pada sumbu X. Kita akan menentukan berapakah besar medan magnetik di titik P terhadap kawat berarus I tersebut. Nah, untuk hal ini, langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus menentukan dulu gambarnya di sini. Yang pertama itu, kemudian tuliskan variabel-variabel yang diketahui. Di sini kalian tahu bahwa titik P katakanlah misalkan membentuk jarak sejauh A, tegak lurus terhadap jarak terdekatnya terhadap kawat itu adalah A. Kemudian kita akan misalkan bahwa sudut antara titik P dengan DS yang kita ambil itu adalah theta, jaraknya itu sejauh R, dan juga terhadap koordinat O di sini kita misalkan sebagai X. Nah, kalau pertanyaannya adalah menentukan medan magnet, maka langkah pertama kita harus definisikan terlebih dahulu dB-nya atau elemen medan magnetnya. Kita tahu bahwa karena di sini membentuk theta, maka selanjutnya kita tuliskan sebagai ds sin theta. Nah, sekarang perhatikan bahwa ds itu terletak di sumbu X. Jika panjang dari titik di sini ke titik O itu adalah X, maka elemen panjang ds di sini kita juga bisa sebut sebagai dx. Sehingga di sini berubah menjadi dx sin theta per R kuadrat. Nah, apabila kita ingin mengintegralkan, di sini ada beberapa variabel, di antaranya adalah X, kemudian theta, dan juga R. Oleh karena itu, tentunya kalau misalkan kita ingin memvariasikannya, yang paling pasti itu adalah variabel theta. Karena kalau kawat ini panjangnya katakanlah L gitu ya, maka variabel thetanya di situ kan akan berubah dari misalkan di sini L sampai di sini, sehingga panjang atau variabel tetanya itu yang terkecil adalah sudut di sini dan yang terbesar variabel tetanya adalah di sini atau sebagai theta 2 dan theta 1. Oleh karenanya kita akan mengarahkan dx dan juga r dalam variabel theta. Tentukan r dalam bentuk a dan juga variabel theta. Maka di sini a sebagai sisi depan, r sebagai sisi samping, maka besarnya dapat disimbolkan dengan sin theta sama dengan A per R. Karena di sini yang akan kita ganti adalah R, maka kita sama dengan kan R sama dengan A per sin theta. Kita tahu bahwa besarnya sin 1 per sin theta itu sama dengan A cosec theta. Kemudian yang kedua,
itu adalah kaitannya terhadap X. Kita tahu X adalah sisi samping, dan yang variabel yang sudah atau jarak yang sudah ditentukan itu adalah sebesar A, yang pasti itu adalah A bukan R, karena R masih bisa berubah, ke sana kan R-nya berubah, ke sana juga R-nya berubah, sehingga di sini yang paten itu adalah A. Dengan demikian, karena yang paten itu A, maka kita akan ubah dalam bentuk A. Kaitannya A dan X itu adalah tan theta. Nah, kita tahu bahwa besarnya tan theta, kenapa di sini ada negatif? Karena di sini kita simbolkan bahwa besarnya dari O sampai DS di sini kan sebelah kiri, sehingga di sini negatif. Sebenarnya kalau kita mau melihat tetanya dari sisi yang ini, dari sisi theta 2 itu boleh saja. Dan kita ingat bahwa ini membentuk sudut tumpul. Sudut tumpul sampai 180 derajat. Dengan demikian pasti nilai tangan di kuadran 2 itu adalah nilai tangannya negatif. Sehingga tetap di sini sama-sama A, katakanlah di sini sama-sama X, maka nilai tan theta sama dengan negatif A per X. Dengan demikian kalian boleh menentukan dari tan theta di sisi theta 1 boleh, di theta 2 juga diperbolehkan. Dengan demikian X itu akan membentuk sama dengan negatif A per tan theta. Kita tahu bahwa seper tan theta itu sama dengan kot tangen theta. Turunan dari kot tangen theta itu adalah kosek kuadrat theta d theta. Negatif, mohon maaf. Saya ulangi, turunan dari kot tangen theta itu adalah negatif kosek kuadrat theta d theta. Dengan demikian negatifnya saling menghilangkan satu sama lain, kita substitusikan ulang ke persamaan yang di atas sehingga didapatkan bahwa besarnya dB itu adalah mu 0 I 4 pi A sin theta d theta. Kita kemudian mudah untuk kita integralkan saja sehingga diperoleh bahwa integral dari sin theta itu sama dengan negatif cos theta. Saya akan tuliskan di sini. Ini bentuknya tetap, sehingga di sini adalah negatif cos theta. Kita mulai dari min theta 1 sampai, mohon maaf, di sini kita mulai dari theta 1 hingga theta 2. Dengan demikian diperoleh bahwa nilainya adalah yang sisi sini mu 0 per 4 pi A, yang sisi ini kita substitusikan min cos theta 2, kemudian min cos theta 1. Min kali min positif, sehingga yang positif adalah cos theta 1 dan yang negatif adalah cos theta 2. Dengan demikian hasil akhir bahwa medan magnet di titik P adalah mu 0 I per 4 pi A cos theta 1 min cos theta 2. Nah, di sini kita berikan satu pendekatan tertentu apabila kawatnya adalah kawat panjang yang tak hingga, maka kita tahu sudut theta 1-nya itu akan berimpit, atau kita bisa definisikan di sini theta 1 sama dengan 0. Nah, apabila di sini kita pandang dari sisi kanan ya, maka akan theta 2 akan maksimum, yaitu 180 derajat atau sebesar pi. Kalau kita substitusikan theta 1 0 dan theta 2 adalah pi, maka besarnya adalah cos 0 adalah 1 dan cos pi adalah min 1, sehingga di sini 2 coret dengan 4, sehingga hasilnya untuk medan magnet di titik P untuk kawat yang panjangnya tak hingga, kawat berarus, besarnya adalah mu 0 I per 2 pi A. Nah, bagaimana untuk menentukan arah dari medan magnet itu sendiri? Kita perhatikan, catatannya adalah ketika kawat berarus di sini, arusnya kita lambangkan dengan ibu jari, dan di sini tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Kaitannya kemarin saya sudah jelaskan elemen elektron dan juga arus. Kemarin saya sudah ingatkan kembali, dan arusnya sebagai ibu jari, kita arahkan ibu jari ke kanan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian titik P untuk keempat dari jari yang lain kita arahkan ke titik P-nya, maka kita lihat bahwa tangan kita akan menengadah ke kita. Artinya bahwa bentuk tangan
tangan yang lebih cerah atau telapak yang lebih cerah menengadah ke kita, itu artinya bahwa besarnya atau arah medan magnet itu keluar dari bidang. Nah, atau secara lebih lengkapnya itu kalian lihat di situ, kalian bisa perhatikan bahwa arah I sebagai ibu jari, kemudian sampai akhirnya karena titik P di situ, maka yang terjadi adalah medan magnetnya akan berputar. Ini sebenarnya kalau kita pandang ini bisa di sini putar masuk atau putar keluar ya. Tapi yang pasti kita tahu bahwa karena menggunakan arah kanan, I-nya arahnya ke kanan, maka telapak yang lebih cerah menengadah ke kita, maka arah B-nya adalah keluar dari bidang begitu. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar yang di bawahnya di sini. Ini kalian lihat bahwa arusnya itu kalau X tadi berarti disimbolkan dengan masuk ke bidang. Kita lihat ibu jari kita masukkan, kita arahkan ke masuk ke bidang, maka arah B-nya itu akan searah jarum jam. Nah, semoga kalian bisa memahami atau bisa ya sedikit lebih paham tentang arah dari medan magnet. Nah, ini gambaran yang lebih lengkap. Ibu jari arahnya ke atas ya. Maka arah B-nya untuk di titik sebelah kiri itu adalah keluar bidang atau digambarkan dengan titik. Kemudian kalau di sebelah kanan dari kawat dia akan masuk ke bidang ya, atau digambarkan dengan X. Tapi kalau ibu jarinya atau arusnya itu ke bawah, maka sebelah kirinya B arahnya akan masuk, sedangkan di sebelah kanan dari kawat arah B akan keluar. Ini adalah besarnya B untuk kawat berarus yang panjangnya tak hingga. Nah, sekarang kita akan coba menentukan dari 3 gambar ini. Untuk yang gambar A di sini kita akan menentukan kemana arah arus, ke kanan atau ke kiri. Kalau kalian perhatikan, yang atas itu berarti B-nya masuk ke bidang, berarti tangannya itu menengadah atau telapak yang lebih cerah itu kita arahkan seperti kita mau tos ke orang, itu arah atasnya ya. Kemudian kalau yang bawah itu arahnya mengarah ke kita atau keluar bidang, maka arah arusnya itu sudah jelas ke kiri. Kemudian kalau yang B itu kalian lihat B-nya itu berlawanan arah jarum jam. Maka kalau cengkramannya kita arahkan ke berlawanan arah jarum jam, maka arah ibu jarinya adalah keluar bidang atau dia digambarkan dengan titik. Kemudian untuk yang C, kita lihat bahwa arah B-nya untuk yang bawah dari kawat, itu arah B-nya adalah masuk ke bidang, yang sisi sebelah kiri kawat dia keluar bidang, maka otomatis dia naik ke atas. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu adalah terkait medan magnet pada suatu kawat berarus yang kawatnya membentuk loop lingkaran. Di sini persamaan yang harus kita tuliskan masih sama menggunakan persamaan hukum Biot-Savart. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita akan ambil satu elemen panjang untuk di sumbu positif Y. Kita gambarkan di sini sehingga dia kita arahkan titik dari DS di sini ke titik P. Kita lihat bahwa sebenarnya arah DS ini kan di bidang YZ, di bidang YZ, sedangkan arah R ini kita bisa lihat dia di bidang XY. Dengan demikian arah R topi dan DS dia sudah membentuk sudut 90 derajat. Arah theta di sini itu bukan terhadap bidang X atau YX, tapi dia terhadap sumbu Y saja. Sehingga di sini tetanya itu bukan 90 derajat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus perhatikan bahwa arus I di sini dia arahnya untuk DS itu ke sana, kemudian untuk yang ke bawah jadi dia berkeliling ke bawah sampai akhirnya dia keluar daripada loop lingkaran di sini. Nah, kalau kalian lihat bahwa arah DB untuk DS dan R di sini, arah DB-nya kalian coba menggunakan kaidah tangan kanan untuk ke titik P, itu arahnya menengadah ke atas. Artinya karena dia membentuk sudut theta, maka dia tidak
tepat di sumbu Y di sini, tidak, tapi dia membentuk sebesar sudut theta terhadap bidang X. Kalau kalian lihat kenapa tetanya ada di sini, kalian bisa perhatikan bahwa DB itu harus tegak lurus terhadap R dan juga DS. Dia sudah tegak lurus yang pertama itu. Kemudian apabila sudut theta di sini, maka sudut tetanya itu akan di sebelah sini. Ya. Karena di sini 90 derajat, maka sudut tetanya itu berada di dekat sumbu X atau di sebelah sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan proyeksikan ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Kita tahu bahwa ini baru elemen yang kawat yang di lingkaran yang atas. Kalau lingkaran yang bawah, maka arahnya akan membentuk seperti ini. Dan sehingga elemen atau komponen untuk DBY itu ke bawah. Dengan demikian komponen untuk medan magnet di sumbu Y itu akan sama dengan 0 karena saling meniadakan yang atas dan yang bawah. Sedangkan yang ada itu adalah komponen medan magnet untuk sumbu X saja. Dengan demikian yang akan dianalisis adalah komponen untuk sumbu X saja. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu persamaan DB-nya. Tadi persamaannya di sini sudah jelas, dan DS cross R kita tahu bahwa nilainya sudutnya sudah 90 derajat antara DS dan R. Dengan demikian di sini sisa DS sin 90 sama dengan 1. Kemudian untuk besarnya R sendiri, karena yang pasti atau tetap itu adalah R besar, maka kita arahkan hubungan antara R dengan R besar dan juga X, karena nantinya X ini juga bisa divariabelkan sejauh mana dengan terhadap kawat loop ini. Kita lihat bahwa hubungan antara R besar dan X adalah R sama dengan akar dari R kuadrat plus X kuadrat. Dengan demikian karena di sini kuadrat maka akarnya hilang, X kuadrat plus R kuadrat. Selanjutnya karena tadi yang akan ditelaah adalah komponen X, maka elemen DB tadi ini baru di vektor DB. Kita harus proyeksikan terlebih dahulu ke DBX. Dengan demikian diperoleh karena dekat dengan sudut, DBX adalah DB cos theta. Untuk kasus ini, kita tidak mengintegralkan terhadap d theta, karena cos theta sendiri kita dapat ungkapkan dalam bentuk R per X kuadrat plus R kuadrat. Ya, di sini nilai X-nya itu sendiri juga bukan merupakan variabel yang kita integralkan. Karena dalam hal ini yang diintegralkan terhadap DS. Sedangkan DS sendiri itu adalah elemen dari panjang lingkaran. Dengan demikian sebenarnya ini tidak ada kaitannya terhadap DS. Maka di sini kita bisa keluarkan dari bentuk integral, dan integral DS di sini adalah integral daripada panjang lingkaran atau elemen panjang lingkaran atau biasa kita sebut dengan panjang busur. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan terlebih dahulu penggunaan integral ini terhadap atau untuk menentukan keliling dari lingkaran. Sebenarnya kita tahu bahwa keliling lingkaran di sini apabila kita ingin menentukannya dalam bentuk integral, kalau kalian ingat di madas, maka kita tahu bahwa di sini jari-jarinya itu R. Kemudian apabila di sini kita ambil sebagai d theta karena elemen dari sudut, maka kita tahu bahwa panjang busurnya di sini adalah R d theta. Kenapa bisa demikian? Kalian tahu untuk menentukan panjang busur biasanya kalian tuliskan theta 360 derajat kali 2 PR. Yang kalian tahu bahwa ini itu sebenarnya adalah konversi dari sudut derajat ke dalam bentuk radian. Jadi dalam hal ini d theta itu sudah dalam bentuk radian. Untuk menentukan keliling lingkaran, maka kalian harus mengintegralkan R d theta, di mana tetanya ini mulai dari 0 sampai 2pi, karena lingkaran penuh itu 2pi, sehingga dapat dituliskan keliling lingkaran adalah sebesar 2pi R. Oleh karena itu integral dari DS dapat kalian substitusikan menjadi 2pi R,
atau hasil akhirnya adalah mu 0 IR kuadrat 2X kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Nah, hasil daripada medan magnet ini kita akan dekatkan kembali jika X-nya sama dengan 0 atau medan magnetnya adalah di titik O di sini. Kita tahu bahwa besarnya kalau X-nya 0, kita substitusikan X0, maka sisa di bawahnya adalah variabel R kuadrat saja, pangkatkan 3/2, maka sisanya adalah R pangkat 3, kita coret dengan variabel atasnya R kuadrat, sisanya adalah R saja atau super R. Hasilnya adalah mu 0 I/2R. Jika arah I-nya itu untuk yang atas itu kita tahu arahnya ke arah sumbu Z positif, kemudian titik yang akan kita cari O, maka tangan kita pasti akan menengadah ke arah sumbu X positif. Dan begitu pula untuk ketika I-nya posisinya di bawah, itu juga arahnya ke sumbu X positif. Nah, apabila nilai X-nya di sini jauh lebih besar daripada R, artinya titik P ini sangat jauh daripada kawat loop tersebut, maka nilai daripada X kuadrat plus R kuadrat itu bisa didekatkan menjadi X kuadrat. Oleh karenanya X kuadratnya di sini kita coret dengan 3/2, maka sisa X pangkat 3. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, ternyata apabila kita amati baik-baik, arah daripada medan magnet untuk untuk kawat yang melingkar, ini arahnya itu serupa dengan arah garis medan magnet ketika di magnet batang. Oleh karenanya sebenarnya dari kawat berarus ini kita bisa tentukan dari kutubnya itu, kutub selatannya itu arahnya yang bawah ketika arusnya berputar ke kanan di sini seperti gambar, dan kutub utaranya itu yang di sebelah atas. Seperti itu. Jadi kita bisa menghasilkan dari medan magnet itu sendiri melalui kawat berarus. Nah, untuk kasus selanjutnya adalah gaya magnet antara dua konduktor. Dalam hal ini, konduktor yang arah arusnya itu searah atau sama, dalam gambar ini itu semuanya ke kanan, baik I1 maupun I2, maka dia akan saling tarik-menarik gayanya. Oleh karena itu, gayanya di sini kalau I1 itu arahnya mendekati F, mendekati kawat 2, dan gaya yang dialami oleh kawat 2 itu arahnya ke atas atau mendekati kawat 1. Dengan demikian, sebenarnya persamaan ini itu sama seperti persamaan gaya pada gaya listrik. Kita tahu bahwa persamaan gaya listrik itu sama dengan Q kalikan medan listrik. Q-nya di sini adalah sebagai muatan uji. Jadi di sini kawat arus ujinya, misalkan untuk mengukur besarnya besarnya gaya yang diakibatkan oleh I1 terhadap I2, maka besarnya muatan uji di gaya listrik ini sebagai kawat nomor 2. Seperti itu. Jadi besarnya ini sama seperti hukum 3 Newton, di mana F1 besarnya sama seperti F2. Nah, dari persamaan tersebut, F1 per L itu akan sama dengan I1 kali B2, seperti ini. Dengan demikian, FB per L itu sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA. Apabila arah daripada I2 ini berkebalikan dengan arah I1, maka yang terjadi adalah kedua konduktor ini saling tolak menolak. Artinya bahwa arah F1-nya itu ke sana dan arah F2-nya itu ke sana. Nah, berdasarkan daripada dua konduktor, gaya magnetik antara dua konduktor tersebut, kita bisa menggunakan hal itu menjadi landasan untuk mendefinisikan ampere. Jadi besarnya 1 ampere itu didefinisikan sebagai gaya magnet persatuan panjang antara dua kawat yang paralel yang membawa arus
yang membawa arus yang identik dan dia dipisahkan sejauh 1 meter, itu gaya magnet persatuan panjangnya itu adalah sekian. Nah, dengan demikian itulah yang mendefinisikan 1 ampere itu sendiri. Ya, jadi gaya magnet sebesar ini yang dipisahkan kawat konduktornya sejauh 1 meter. Nah, kemudian jika di sini ada 3 kawat berarus, untuk kawat yang bawah dia membawa I2 dan arahnya juga sama, sedangkan kawat yang atas itu membawa I1. Jadi, kalau pertanyaannya adalah gaya magnetik yang dialami oleh kawat 1, saya bisa gambarkan di sini, akibat kawat yang bawah atau kawat 1 dan kawat 2 itu adalah saya arahkan. Karena ini arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan, maka dia tolak-menolak. Dengan demikian, gaya yang dialami I1 terhadap kawat 1 itu arahnya ke sana. Di sini saya tuliskan sebagai F1, sedangkan untuk gaya yang diakibatkan oleh kawat 2, saya arahnya ke sana, F2. Dan apabila di sini ada gaya gravitasi, maka kita arahkan ke bawah untuk mengimbangi bahwa benda atau kawat arus I1 di sini dia tidak jatuh ke bawah. Di sini saya simbolkan dengan Fg. Nah, seperti itu. Untuk menghitung besarnya atau kalkulasi dari gaya itu sendiri, maka karena ini belum dalam satu sumbu, kalian harus analisis untuk sumbu terhadap sumbu Y terlebih dahulu, baik itu F1 maupun F2. Kemudian yang satunya kalian arahkan terhadap sumbu X-nya. Maka di sini F1X dan di sini adalah F2X. Apabila besarnya sama, maka ini saling meniadakan sehingga yang tersisa hanyalah pada sumbu Y saja. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait hukum ampere. Jadi untuk hukum ampere sendiri pada dasarnya kita masih sama ingin menentukan besarnya dari medan magnet tapi menggunakan pendekatan yang lain. Tidak lagi menggunakan hukum Biot-Savart. Kapan itu bisa digunakan? Untuk kapannya itu ya memang kita harus sering berlatih. Jadi supaya kita tahu kapan sih saya harus pakai hukum Biot-Savart untuk menentukan medan magnet, kapan sih saya harus menggunakan hukum ampere. Nah, ini kalian akan melihat cirinya nanti kalau sudah mempelajari hukum ampere ini sendiri. Jadi, untuk hukum ampere itu menyatakan bahwa apabila kita membentuk suatu loop tertutup, bentuknya apapun itu, dan kemudian kita mengkalkulasikan integral dari B dot ds di sekitar daripada kawat berarus, di mana ds itu sebagai representasi dari vektor daripada perpindahan atau vektor panjang dari loop itu sendiri, maka nilainya akan sama dengan mu 0I. Dengan catatan di sini besarnya I adalah arus steady atau arus tetap ya, yang dilewati atau yang yang berada di dalam loop tertutup. Jadi di sini kalau kalian lihat bahwa untuk di sini loopnya itu adalah dilambangkan sebagai garis berwarna orange, dan luasan yang ada di dalam loop atau yang dilingkupi oleh loop itu arusnya sebagai I1 dan I2. I3 di sini tidak dilingkupi oleh loop atau dia di luar daripada loop. Dengan demikian perhitungannya hanya I1 dan I2 saja. Sebagaimana gambarnya di sini tadi, I1 dan I2 arahnya ke atas, itu definisinya adalah positif, I2 arahnya ke bawah, maka dia negatif. Nah, sebenarnya ampere ini makna fisiknya seperti apa sih? Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa ketika kawat itu tidak diberikan arus atau arusnya itu 0, maka ketika kita menempatkan kompas yang membentuk loop lingkaran di sini, kompas di sekitar kawat itu, maka arah daripada kompas itu menunjukkan arah medan magnet bumi. Tapi ketika kawat tersebut diberikan arus ke atas, maka yang terjadi adalah kawat daripada yang ada di sekitar
kompas yang ada di sekitar kawat tersebut itu arahnya akan membentuk arah medan magnet loop, yang sebagaimana kalau misalkan kaidah tangan kanan, arah I ke atas, ibu jari ke atas, maka arah B-nya itu mengarahnya melingkar seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan ada dua kawat arus yang dilingkupi oleh loop ini dan arahnya berbeda, maka yang satu yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah itu negatif. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kira-kira pertanyaannya adalah integral B ds daripada untuk gambar yang pertama di sini, untuk tiap loop A, B, C, D itu nilainya berapa? Untuk loop A kita perhatikan bahwa di sini loop A di situ kita lihat ada 3 kawat arus yang dilingkupinya, yaitu I1, 5, kemudian 2 ampere. Dan kalau diperhatikan lagi di sini gambarnya mungkin agak kurang jelas ya. Untuk yang 2 ampere di situ berbentuk X, maka dengan demikian dia masuk ke bidang, atau kita sepakat saja kalau dia masuk ke bidang itu negatif ya. Karena arahnya pura-puranya kalau yang keluar bidang itu yang ke atas positif. Maka di sini negatif 2A, di sini positif 1A, dan di sini positif 5A, maka besarnya untuk loop A itu adalah mu 0 kalikan 6 kurang 2, maka 4 gitu. Kemudian kalau loop B itu mu 0, atau dibalik ya, di sini kalian tulisnya 4 mu 0. Untuk yang B kita lihat dia antara 1A dan 2A. Maka di sini min 2, min 1 karena min 2 plus 1 ya, jadi min 1 mu 0, atau satunya kita hilangkan saja. Kemudian kalau loop C itu besarnya atau yang dibentuk kawatnya adalah 1 ampere dan 5 ampere, maka besarnya adalah 6 mu 0. Dan loop D di situ kalian lihat antara 5 ampere dan 2 ampere, sehingga besarnya adalah 3 mu 0. Dengan demikian yang terbesar adalah loop C, kemudian diikuti loop A, loop D, dan yang terakhir adalah loop B. Nah, sekarang untuk kasus gambar yang B yang di sebelah kanan, kalian lihat bahwa ini ada 4 jenis loop. Tentukan besarnya BDS yang paling besar. Kalian yang harus dijadikan catatan adalah integral BDS itu adalah mu 0I. Artinya jika arus yang dilingkupi itu sama, maka ya besarnya integral BDS itu juga sama. Dengan demikian kita lihat di sini arus yang dilingkupi oleh loop itu adalah D, kemudian C, dan yang terakhir adalah A. Maka dalam hal ini kalau arusnya sama, maka besarnya integral BDS juga sama. Sehingga besarnya integral BDS untuk loop A, C, dan D itu sama. Sedangkan kalau kita lihat untuk yang loop B, kita lihat di sini loop B itu tidak melingkupi dari kawat arus. Dengan demikian di sini besarnya I-nya yang dilingkupinya sama dengan 0. Atau besarnya integral BDS untuk loop B itu adalah 0. Sehingga yang paling kecil di sini adalah B, kemudian disusul A sama dengan C dan sama dengan D. Kemudian untuk hukum ampere sendiri, di sini kalian lihat ya bahwa sebenarnya untuk arus yang mengalir itu tentunya yang pertama adalah kontinu sifatnya. Karena dia sifatnya kontinu, maka arus yang melalui loop yang tertutup itu sama seperti arus yang melalui dari permukaan yang diikat oleh loop. Jadi di sini kalian lihat ya amperian loop di sini yang dimaksud itu adalah arus yang melalui loop tertutup di sini dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian itu sebenarnya karena sifat dari arus yang mengalir itu kontinu, maka besarnya itu sama dengan arus yang ada di sini atau yang melingkupi dari permukaan dari loop itu sendiri. Dengan demikian secara umum bahwa hukum ampere menyatakan bahwa integral daripada BDS untuk loop tertutup itu besarnya sama dengan mu 0I, di mana I itu adalah arus total yang melewati dari permukaan yang dilewati oleh loop.
Dan hukum ampere sendiri sebenarnya bermanfaat, salah satunya yaitu untuk menentukan medan magnet. Jadi pada dasarnya ampere itu sendiri, hukum ampere di sini fungsinya adalah untuk menentukan B, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini adalah aplikasi dari hukum ampere. Kita akan lihat di sini ada suatu kawat panjang di mana arus yang dilewati oleh kawat tersebut adalah sebesar I0. Ini kalau berdasarkan gambar ya. Tapi kalau berdasarkan teks di sini arus integral sigma dari dA. Artinya bahwa nanti ini fungsinya untuk apa? Fungsi arus di sini nantinya adalah untuk menentukan besarnya arus ketika dia berada di luasan yang lebih kecil daripada atau di dalam dari kawat arus sendiri. Jadi kalau misalkan luasnya katakanlah setengah daripada atau R-nya itu katakanlah ada berada di sini, maka ya perbandingannya didasarkan pada DR itu tadi, tidak berdasarkan atau kawatnya atau besarnya arusnya di dalam kawat ini sama, itu tidak, tapi besarnya arus dalam kawat ini berbeda dari mulai atau sebagai fungsi dari integral sigma dA. Nanti kita akan tahu menggunakan perbandingan. Nah, selanjutnya untuk menentukan yang pertama terlebih dahulu yaitu untuk ketika jaraknya itu sejauh R, di mana R-nya ini lebih besar daripada jari-jarinya, maka besarnya B ini lebih mudah konsepnya dibandingkan Biot-Savart, karena kita tahu bahwa BDS-nya kita ambil loop yang pertama, kita ambil loop di mana arahnya itu searah dengan B. Jadi kalau kalian lihat di sini karena arah daripada I-nya itu ke kiri atau ke sana, maka ibu jari arahkan ke sana. Kemudian B-nya arah untuk B sendiri adalah berlawanan arah jarum jam. Karena arah daripada B dan juga di sini luasan atau elemen loopnya itu adalah searah, maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Ingat bahwa di sini perkalian dot, maka di situ digambarkan dengan cos, ya. Oleh karena cos 0 sama dengan 1, maka sisa B integral dari ds. Perlu perhatikan di sini bahwa ds itu tadi kan adalah loop yang ada di luar ya, elemen panjang dari loop yang ada di luar dari kawat tersebut. Yang besarnya ds ini adalah 2, saya ulangi, besarnya ds ini adalah integral daripada elemen keliling lingkaran yang tadi saya sudah pernah singgung kaitannya dengan R d theta. Karena di sini d theta, maka tetanya karena lingkaran 0 sampai 2pi, maka besarnya ds di sini integral ds adalah 2πr. Karena tadi integral BDS sama dengan mu 0 I 0, dengan demikian besarnya B itu sama dengan mu 0 I 0 per 2πr atau sebagaimana yang digambarkan di sini. Ini sama seperti kita menentukan kawat berarus panjang di suatu titik P dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Ternyata hasilnya sama. Ya, jadi pada intinya adalah kadang kita bisa menentukan dengan menggunakan hukum Biot-Savart atau kadang bahkan lebih mudah dengan menggunakan hukum ampere. Jadi itu kapan kita tahu cara menggunakan analisis seperti itu? Dengan cara banyak berlatih. Maka kita sudah tahu, oh kayaknya ini kita pakai hukum ampere nih, oh kayaknya yang ini kita lebih baik pakai Biot-Savart, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kenapa di sini dikatakan I0 sedangkan tadi dinyatakan sebagai sigma. Yang kita tahu untuk I0 di sini maka besarnya I itu adalah integral dari sigma dA. Nah, elemen daripada luasan kawat untuk yang ada di luar kawat tersebut, maka luas daripada penambang kawat ini adalah luas kawat secara keseluruhan, sehingga di sini melingkupi satu kawat penuh yang besarnya adalah A itu sendiri atau PR kuadrat, dan sigma kali PR kuadrat di sini dia dilambangkan dengan I0. Nah, beda halnya ketika kita ingin menentukan besarnya arus yang ada di dalam kawat itu sendiri yang tidak di permukaan kawat gitu ya. Jadi di sini dilambangkan dengan I saja
karena arusnya ya arus yang ada di dalam itu saja, sehingga yang mana arusnya itu sendiri bergantung pada luasnya. Karena luasnya itu dilambangkan dengan pi r kuadrat, maka sebenarnya kalau tadi yang diketahui adalah sigma, bukan I0 ya, bukan I0, maka kita bisa tuliskan bahwa I di sini itu sebagai sigma pi r kuadrat. Seperti itu. Karena kalau di sini analisisnya dia menggunakan I0, maka ya karena tadi I0 itu adalah sigma pi r besar kuadrat, maka kita tinggal substitusikan sigmanya sebagai I0 per pi r kuadrat, kan sama saja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tergantung soalnya. Kalau nanti di soal dilambangkan dengan sigmanya, maka ya kalian harus menggunakan atau menentukan I-nya terlebih dahulu dengan menggunakan integral sigma dA. Tapi kalau di situ sudah ada I0 yang diketahui, maka kalian menggunakan I0 di mana melalui cara perbandingan daripada arus yang mengalir di dalam. Nah, dari perhitungan tadi kita dapat melihat bahwa ketika arusnya ada di atau besarnya arus yang ada di pusat pusat lingkaran itu ternyata besarnya dari 0. Kemudian dia naik semakin besar sampai akhirnya di permukaan kulit arus terluar, permukaan kawat terluar, yaitu sama dengan R sebagaimana di sini, itu kemudian besarnya arus selanjutnya menurun. Besarnya medan magnet selanjutnya menurun sebanding dengan 1/R ya. Oleh karena itu kita substitusikan besarnya I tadi dalam bentuk I0 di sini kasusnya, sehingga ketemu besarnya B itu adalah mu0 I0 per 2 pi R kuadrat kali R. Kita lihat di sini besarnya B, ternyata kalau ini kan konstan ya, karena besarnya mu0 itu konstanta, I0 itu besarnya juga konstan, 2 pi R di sini juga konstan, maka dia B sebagai fungsi R. Ini sebagai gradiennya, sehingga dia membentuk garis lurus. Gradiennya adalah mu0 I0 per 2 pi R kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya adalah aplikasi yang lain yang kita tahu bahwa ini adalah solenoida, ya, medan magnet untuk solenoida. Kita lihat di sini ada dua macam solenoida yang berbeda bentuk. Sebenarnya solenoida sendiri adalah kawat yang dia panjangnya itu bentuknya itu berbentuk helix ya. Jadi kawat panjang yang bentuknya itu berbentuk helix. Untuk kasus yang sebelah kanan atau saya beri gambar A di sini, kalian bisa lihat bahwa medan magnet yang mengalir di dalam kawat solenoida sendiri itu ternyata besarnya homogen atau hampir seragam ya. Kalian lihat di sini arahnya sama-sama lurus ketika dia di dalam. Tapi beda halnya yang di luar. Kalau yang di luar di sini, yang satu dia arahnya itu karena arahnya B-nya itu searah, di sini berlawanan arah jarum jam, maka yang terjadi arusnya itu keluar bidang. Kalau yang di sini arusnya itu masuk ke bidang. Jadi ternyata di sini besarnya berbeda antara sisi kanan dan sisi kiri. Nah, tapi ketika solenoidanya itu rapat, ternyata besarnya daripada atau arah garis medan magnetnya itu sebagaimana seperti magnet batang. Saya tadi melampirkan gambar untuk magnet batang. Kalau kalian lihat di sini, nah di sini ternyata arahnya itu arah daripada garis-garis medan magnetnya itu serupa. Dengan demikian, untuk kawat solenoida itu sendiri, medan magnetnya sebenarnya dia bisa dijadikan sebagai suatu batang magnet atau kutub-kutubnya kita bisa tentukan kutub selatan dan di sini kutub utara. Oke, ini adalah salah satu contoh kita ingin menentukan besarnya medan magnetik untuk untuk beberapa titik di solenoida. Nah, sebelumnya kita harus mendefinisikan terlebih dahulu di sini solenoida ideal itu yang seperti apa sih?
solenoida ideal itu yang pertama bahwa di sini dikatakan bahwa lilitannya atau putarannya itu sangat rapat. Jadi di sini rapat ya, tidak sebagaimana helix di sini kan sangat renggang. Jadi kalau di sini digambarkan solenoida ideal itu sangat rapat sekali seperti pir baru ya. Pir baru itu kan rapat banget. Nah, di situ dan panjangnya itu sangat atau panjang daripada ini, panjang dari solenoidanya itu sendiri dia sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan jari-jari dari putarannya. Yang kedua bahwa medan magnet di dalam solenoida yang di sini itu seragam ya dengan sejumlah volume yang lumayan besar ya, karena panjangnya tadi kan besar sekali dan dia arahnya itu paralel terhadap sumbu. Jadi arahnya sama terhadap sumbu, sudah lurus gitu. Dan medan yang di luar solenoida di sini itu besarnya itu 0. Karena kan tadi yang sisi sebelah kiri tadi digambarkan di sini ya sebagai keluar bidang, yang di sisi sini masuk ke bidang. Jadi kalau gambarnya secara secara medan magnetnya, digambarkan medan magnetnya itu seperti ini. Jadi di dalamnya ini kalian bisa lihat itu dia searah semua, arahnya ke atas ya. Yang di sisi sini keluar bidang, yang di sisi sini adalah masuk ke bidang. Ya. Dengan demikian, kita bisa membentuk loop ampernya itu dengan bentuk persegi. Karena kan di sini arahnya lurus, arah B-nya. Jadi kita harapannya seperti itu. Ketika kita ingin menentukan loopnya itu ya disesuaikan dengan bentuk daripada asumsi B-nya itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat ya, untuk loopnya sendiri kita misalkan panjangnya itu adalah W, lebarnya itu L. Karena di sini ada 4 sisi, maka untuk yang sisi pertama itu ada di dalam, berimpit dengan medan magnet. Sisi yang kedua dan yang keempat itu tegak lurus terhadap magnet sehingga cos 90 sama dengan 0, sehingga nilainya di sini 2 dan 4 itu sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga di sini tidak ada medan magnet di luarnya, karena kan tadi untuk solenoida ideal itu medan magnet di luarnya itu sama dengan 0. Dengan demikian yang bersisa atau medan magnet total dalam solenoida itu sendiri adalah medan magnet yang ada di dalam atau di jalur 1. Kita perhatikan untuk yang jalur 1 integral dari BDS, karena ini DS-nya itu kan berarti integral dari DS, artinya total panjangnya ini, total panjang loop di sini adalah L. Maka di sini mohon maaf ini sangat berantakan sekali. Maka di sini panjangnya atau integral DS sama dengan L. Kalian substitusikan ke sini ya. Sisi kanannya adalah mu 0 kali I kan awalnya. Nah, apabila itu kan mu 0 kali I itu untuk satu putaran. Apabila terdapat satu lilitan. Apabila terdapat N lilitan, maka kita bisa atau arus totalnya adalah N kali I. Sehingga integral BDS itu sama dengan mu 0 N kali I. Tadi integral BDS adalah BL sama dengan mu 0 N kali I, maka B itu sama dengan mu 0 N per L kali I. Apabila jumlah lilitan per panjang daripada solenoida itu dilambangkan dengan N kecil sehingga mu 0 N I. Nah, selanjutnya adalah kita ingin menentukan pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum Gauss dalam magnetism atau dalam konsep magnetik itu sendiri. Hukum Gauss kalau di konsep kelistrikan biasanya itu kita kenal dengan kaitannya terhadap flux listrik, dan di magnetik pun juga sama, identiknya dengan flux magnetik. Flux sendiri adalah aliran daripada, baik itu misalkan kalau magnetik berarti medan magnet yang melewati luas penampang tertentu,
Artinya bahwa kalau banyak medan magnet yang melewati luasan tersebut semakin banyak garis-garis medan magnetnya, maka besarnya flux tentu akan semakin besar. Nah, karena tadi kaitannya adalah terhadap luasan dan juga medan magnet, maka besarnya flux dituliskan dalam bentuk atau persamaannya adalah B dan A. Nah, di sini kenapa dot? Kalau kalian lihat bahwa yang namanya vektor luas itu arahnya adalah, kalau misalkan ya di sini luasnya ini adalah luas permukaan atau luas penampang, maka yang namanya vektor luas itu arahnya adalah tegak lurus terhadap luasan itu sendiri. Ini adalah vektor permukaan atau sebagai DA. DA-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan medan magnet yang melewati dari permukaan itu ya harusnya arahnya kemana? Kalau misalkan ke kanan, apakah akan membentuk adanya flux? Jelas tidak. Yang membentuk adanya flux itu yang melewati permukaan, berarti arah B-nya harus searah. Sehingga di sini perkaliannya adalah perkalian dot. Bagaimana kalau misalkan B dan DA-nya itu tadi membentuk sudut theta? Maka jelas kalau dot berarti kita coskan atau hasilnya adalah cos. Di sini ya kita jawab saja, sehingga besarnya flux adalah integral tadi B DA atau besarnya sama dengan integral B cos theta DA. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan ini gambaran yang tadi saya ungkapkan bahwa sehingga yang namanya flux itu tadi dia harus searah terhadap A, supaya kita tahu bahwa jumlahnya medan magnet tuh ada tuh yang lewat tuh di luas penampangnya. Kalau misalkan medan magnetnya tegak lurus ya, nggak ada yang lewat kan gitu. Selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa pada dasarnya di sini kita akan melihat bahwa yang namanya B atau medan magnet itu tidak sama dengan medan listrik. Kalau kalian lihat di sini medan listrik itu kan arahnya radial ya. Arahnya radial. Jadi kalau yang biasanya saya selalu mengingatnya kalau dia muatan positif, maka dia selalu ingin berusaha untuk memberikan pengaruh yang positif ke teman-temannya. Jadi dia keluar arah radialnya. Tapi kalau negatif, biasanya kan kita lebih tertarik ya kalau yang negatif itu ya, tapi harapannya jangan. Jadi kalau negatif itu medan listriknya arahnya masuk atau mendekati, berkumpul begitu, radialnya masuk. Nah, beda halnya dengan medan magnet. Kalau medan magnet, ini kalau kalian lihat ya, kalian coba perhatikan untuk medan batang. Untuk magnet batang di sini bahwa jumlah daripada garis yang masuk, di sini jumlah garis yang masuk itu sama seperti jumlah garis yang keluar. Artinya bahwa jumlah flux dalam dalam magnet batang di sini itu sama dengan 0. Flux yang seperti apa? Jumlah flux untuk permukaan atau loop yang tertutup. Jadi kalau bukan loop yang tertutup ya, mohon maaf, untuk permukaan yang tertutup. Dalam hal ini contohnya magnet batang, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang keluar juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otomatis jumlah fluxnya itu kalau dijumlahkan jelas sama dengan 0 untuk permukaan yang tertutup. Contohnya di sini ada suatu bola ya, yang permukaannya, yang medan magnetnya itu masuk melalui permukaan yang flat, yang datar, atau di S1 di sini permukaannya masuk di sini, kemudian dia nanti keluar melalui permukaan S2. Kalau jelas berdasarkan konsep dari flux itu sendiri, otomatis total dari flux yang mengalir di dalam benda yang tertutup ini sama dengan 0. Dengan demikian sehingga integral B ds1 itu akan sama dengan negatif integral B ds2. Nah, tinggal kita menentukan dulu. Kalau pertanyaannya di sini, hitunglah flux magnet antara yang pertama yang lewatin S1
dan yang lewatin S2. Berarti flux yang lewatin S1 itu, atau yang lewatin S2 dulu ya, S2 itu sama dengan negatif flux yang lewat ke S1. Maka kita coba cari dulu untuk yang S1, karena di sini permukaannya flat ya, lebih mudah. Ya kan? Untuk A-nya sendiri arahnya, maka kalau A-nya jelas DA-nya arahnya ke atas. Karena yang tegak lurus terhadap permukaan. Ya kan? Dengan demikian B-nya kalau kita teruskan ke sana, ya, ini arah B-nya, maka sudut yang terbentuk itu adalah, saya tuliskan di sini, integral B ds1 itu sama dengan B integral B daripada ds1 cos 180 min theta. Kenapa? Karena kan sudut yang terbentuk antara DA dan B kan di sini ya. Jadi kalau di sini itu besarnya sama dengan 180 min theta. Atau kalau kita integralkan, berarti integral daripada, kalau kita integralkan langsung, integralnya udah hilang. Sisa B S1 cos 180 min theta itu sama dengan min cos theta. Ya, S1 itu berarti luas dari permukaan lingkaran. Kalau jari-jarinya R, maka di sini kita bisa tuliskan min B pi R kuadrat cos theta. Dengan demikian untuk flux yang 2, maka negatif dari negatif ini, sehingga hasilnya ini untuk S1, untuk S2 itu hasilnya sama dengan B pi R kuadrat cos theta. Nah, itu adalah contohnya untuk kasusnya pemanfaatan daripada hukum Gaussian. Nah, di sini selanjutnya yaitu kaitannya hukum Ampère-Maxwell, di mana di sini sifatnya sebenarnya untuk kontinuitas daripada arah arus itu sendiri. Jadi suatu arus yang menghasilkan medan magnet itu kalau berdasarkan hukum Ampère kan dituliskannya seperti ini. Nah, tapi perlu diingat bahwa persamaan ini itu valid hanya untuk arus DC. Artinya arusnya searah gitu kan. Jadi ketika dengan demikian arusnya yang searah, artinya bahwa medan listriknya itu besarnya konstan kapanpun, besarnya konstan. Nah, kemudian Maxwell memberikan koreksi terhadap persamaan ini dengan menambahkan istilah ID yang dinamakan sebagai arus pergeseran. Kenapa sih butuh ID? Karena ini kalau misalkan kita mau menggunakan persamaan Ampère ini dalam kasus AC, maka persamaan ini bisa valid gitu dengan menambahkan ID. Sehingga persamaan daripada hukum Ampère-Maxwell itu didapatkan setelah dimodifikasi, yaitu integral B dot ds itu sama dengan mu 0 I plus ID, di mana ID adalah sebagai arus pergeseran. Besarnya arus pergeseran itu sama dengan epsilon 0 kalikan dengan laju flux listrik. Karena kalau dan yang perlu kita ingat, flux listrik itu besarnya sama dengan integral dari EdA. Flux listrik yang dimaksud di sini itu adalah flux listrik yang melalui dari permukaan yang di sini, yang diikat oleh loop Ampère tadi. Jadi yang ada di sini. Nah, jadi hukum Ampère-Maxwell kalau udah dikoreksi didapatkan sebagai berikut. Sebenarnya persamaan ini itu makna fisisnya menyatakan bahwa medan magnet itu dihasilkan baik oleh oleh arus I di sini, atau biasa kadang ada yang menyebut sebagai arus konduksi ya, dan juga oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu. Di sini dilambangkan dengan flux listrik itu tadi. Jadi besarnya itu dipengaruhi atau ditimbulkan oleh keduanya. Ini persamaan yang tadi kita katakan bahwa kesimpulannya adalah arus pergeseran itu tadi dihasilkan oleh akibat adanya perubahan atau laju dari medan listrik yang digambarkan dengan laju flux di sini, dan juga medan magnet itu dihasilkan baik oleh arus konduksi yang tadi saya sebutkan sebagai I di sini, dan juga
variasi atau laju perubahan dari medan listrik. Nah, sebenarnya ide di sini atau arus pergeseran itu sebenarnya bukan arus yang nyata, karena sebenarnya niatan dari persamaan ini itu adalah untuk asas kontinuitas, artinya untuk alasan kontinuitas, artinya bahwa arusnya di situ untuk mendeskripsikan daripada laju perubahan flux listrik melalui loop ampere. Ya, jadi penggunaan makna daripada arus di sini ya sebenarnya mengidentifikasikan bahwa atau mengindikasikan bahwa mengindikasikan bahwa laju perubahan dari flux atau medan listrik tersebut sebenarnya yang menghasilkan medan magnet begitu. Nah, ini contoh daripada yang tadi saya sebutkan. Nah, ini di sini ada dua kapasitor, keping kapasitor ya, yang dia ditempelkan pada ujung kawat yang dialiri oleh arus I. Arus I di sini ya, arus I di sini besarnya I itu sama dengan dq dt atau laju muatan yang melewati permukaan S1 tetapi tidak melewati S2. Nah, di S2 di sini yang melewati adalah ID. Ya. Pertanyaannya adalah di sini pertanyaannya ada di sini. Oke. Pertanyaannya ada di sini. Jadi ini adalah contoh aplikasi dari hukum Ampere-Maxwell ya. Jadi untuk yang S2 di sini dilewati oleh arus pergeseran, sedangkan untuk di yang luas yang melingkupi dari loop S2 ini tadi atau sebagai S1 itu sebagai arus konduksi yang besarnya adalah laju muatan. Ini adalah contoh dari hukum Ampere-Maxwell. Di sini ada muatan, arus yang mengalir di kapasitor itu sebesar 0,1 ampere. Kemudian dia kapasitornya memiliki bentuk persegi dengan panjang sisinya yaitu 5 cm. Kapasitor tersebut terpisah sejauh 4 mm. Pertanyaannya yang pertama adalah tentukan laju perubahan flux antara keping dan juga yang kedua kalau gitu saya tuliskan dulu ya di sini laju perubahan atau laju perubahan dari flux listrik antar keping-keping kapasitor. Yang kedua adalah arus D itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan tadi kan laju dari perubahan flux listrik, itu yang perlu kalian ingat bahwa flux tadi kan sama dengan muatan per epsilon 0 ya. Nah, muatan per epsilon 0 itu bukan merupakan variabel waktu sehingga bisa kita keluarkan. Saya ulangi lagi ya, di sini saya tuliskan bahwa flux itu sama dengan Q per epsilon 0 sehingga besarnya d flux dt itu sama dengan epsilon 0-nya dikeluarkan dq per dt. Kita tahu bahwa ini sama dengan arus konduksi I0 ya. Dengan demikian besarnya itu adalah d fluxnya saya tuliskan di atas yang A ya. D flux dt itu sama dengan I per epsilon 0. Kalian tinggal substitusikan nilai epsilon 0-nya, I-nya 0,1. Selanjutnya kalau yang B besarnya ID. Nah, besarnya ID itu sendiri kan sama dengan epsilon 0 daripada perubahan flux listrik ya. Flux listrik kemudian terhadap dt besarnya sehingga ini balik lagi ya sama dengan 0,1 ampere. Jadi ID di sini 0,1 ampere. Artinya apa? Bahwa sebenarnya untuk ID itu sendiri muncul sebagai pelengkap untuk prinsip kontinuitas bahwa arusnya itu terus mengalir ya dari kawat ke keping kemudian sampai ke daerah di loop yang terbentuk di
luar keping tadi. Oke, selanjutnya yaitu ini contoh daripada medan magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart yang lain. Di sini kalau kalian perhatikan ini ada 3 bentuk kawat. Yang pertama bentuk lurus, dari sini saya beri nama bentuk 1, ini bentuk 2, dan ini bentuk 3. Prinsip daripada hukum Biot-Savart tadi kan elemen dari panjangnya harus tegak lurus ya terhadap jarak atau vektor satuan jaraknya. Kalau kalian lihat yang satu, ini kan terhadap vektor jaraknya kan dia membentuk sudut berapa? Berimpit ya, sehingga dia membentuk sudutnya 0 derajat. Sehingga kalau 0 derajat maka sin 0 derajat jelas sama dengan 0, sehingga di sini medan atau elemen medan magnet di satunya sama dengan 0. Kalau yang 3 itu juga sama, tapi di sini sudutnya membentuk adalah 180 derajat. Sehingga kalau sin 180 derajat juga 0, maka dB3-nya juga sama dengan 0. Sehingga yang bersisa di sini elemen medan magnetnya hanya untuk bentuk yang kedua, kawat yang kedua. Kalau kalian perhatikan di sini DS cross R itu sebenarnya sudah tegak lurus. Kenapa? Kalau bingung, coba bayangkan gerak sentripetal dari suatu benda yang ada di lintasan lingkaran. Ini sebagai kecepatannya, DS-nya R atau vektor satuan R di sini, R topi itu sebagai gaya sentripetalnya. Sehingga di sini mau di titik ini ya saya gambarkan di sini, mau di titik ini itu juga arah daripada DS-nya itu sudah tegak lurus terhadap R ya. Beda dengan di sini, karena ini kan kalau ini arusnya ke sana. Jadi sehingga arah DS-nya kan juga ke sana ya. Jadi kalau yang untuk di sini itu di bentuk 1 itu jelas 0. Tapi kalau di sini itu kan arah arusnya ke bawah. Jadi sehingga di sini DS-nya arahnya ke sana dan ini selalu membentuk sudut 90 derajat sehingga DS cross R topi nilainya maksimum atau sin 90 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tadi bentuknya tadi sudah jelas ya, mu 0 I ds cross R topi per R kuadrat. Tadi kan ds cross R topinya karena maksimum sehingga nilainya bersisa I ds saja. Nah, bawahnya di sini R di sini kenapa berubah menjadi R besar? Karena kita tahu bahwa ketika elemen kawatnya kita ambil yang di sisi sini, itu kan jaraknya tetap R. Di sisi sini juga jaraknya tetap R. Dengan demikian di sini variabel R di sini berubah menjadi jari-jari. Dan yang bersisa, elemen yang harus diintegralkan adalah elemen ds atau integral daripada ds. Integral ds itu bergantung pada sudutnya. Misalkan sudutnya membentuk sudut setengah lingkaran, maka tetanya di sini bukan 180 ya, tapi dalam satuan radian. Jadi harus dalam bentuk pi r gitu. Jadi kalau misalkan lingkaran penuh, maka di sini 2 pi. Sehingga kalau persamaan itu balik lagi ya ke persamaan yang di sini, kalian ingat saya munculkan lagi. Nah, di sini oke. Nah, ini persamaan ini mu 0 I 2R. Nah, ini kalau kalian melihat dari persamaan yang di sini, nah, ini kan 2pi bagi 4pi sehingga mu 0 I 2R. Sama saja dengan yang tadi. Oke, jadi konsepnya sama. Nah, selanjutnya kalau untuk kasus ini besarnya medan magnet total di titik P di sini. Kalau kalian lihat ya, arusnya kan sama-sama I. Kalau yang ini tadi ini diabaikan karena dia sudutnya 0 dan 180 derajat. Tapi kalau yang ini itu berbeda. Kalian bisa perhatikan di sini. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat atau pi per 2. Sehingga dengan demikian untuk konsep yang ini, maka besarnya medan magnet di sini diperhitungkan. Kalau untuk besarnya medan magnet di sini kan perhitungannya sama dengan yang kasus ini ya. Tetanya tinggal diganti karena ini 90 derajat, maka tetanya diganti pi per 2 ya, hasilnya sama dengan mu 0 I per 8R. Saya tuliskan di sini ya, ini bentuk kedua, ini 1, ini 3. Untuk yang kedua itu besarnya sama dengan mu 0 I per 8R.
Untuk yang bentuk 1, kalau kalian perhatikan, ini mengingatkan kepada kawat arus panjang yang kasusnya kita bahas di awal banget. Dan itu kan bergantung sudut ya, karena yang satu sudutnya 90 derajat, yang satu sudutnya 0 karena berimpit. Kita lihat di sini tadi persamaannya adalah, kita rekam dulu, mana tadi? Nah ini persamaannya adalah B sama dengan mu 0 I 4 pi A. Kita substitusikan. Tadi slide ke berapa ya? 40 ya. Oh, oke. Oke. Tadi B untuk 1 kita tuliskan dulu mu 0 I per 4 pi A cos theta 1 min, maaf di sini, min cos theta 2. Kita perhatikan dulu untuk daripada theta itu sendiri ya. Theta 1 itu kan dibentuknya yang sini. Nilai theta 1 di situ seolah-olah akan membentuk kalau misalkan kawatnya ini panjang sekali, maka seolah-olah dia akan membentuk sudut 0 derajat ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan mu 0 I per 4 pi A, di sini sudutnya berarti cos 0 itu 1 min cos theta. Nah, cos theta 2 yang ada di sini itu kan berarti sudutnya 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Dengan demikian hasilnya di B1 itu adalah mu 0 I per 4 pi A. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang kedua, B3, untuk yang B3 itu sama persamaannya, tapi theta satunya itu kan sebagai di sini berarti kalau kita gambarkan lagi ya, sama ya, theta satunya juga 0 derajat, yang theta 2-nya itu adalah 90 derajat, sehingga nilainya sama B1 dan B3. B1 dan B3 nilainya sama, sehingga B totalnya itu adalah disubstitusikan mu 0 I per 8R, kemudian ditambah 2 kali mu 0 I per 4 pi A. Ini coret-coret sisa 2, seperti itu. Oke, selanjutnya ini contoh yang terakhir, yaitu antara kawat dan juga loop. Kita akan menentukan, di sini ada loop persegi panjang dengan panjang A dan B. A lebarnya B, kemudian loop ini terletak sejauh C daripada kawat berarus I. Nah, pertanyaannya di sini tentukan flux total magnetik yang melalui dari loop tersebut terhadap arus di kawat. Kalau pertanyaannya berarti flux magnetik total, kita lihat di sini besarnya flux magnetik itu kan besarnya sama dengan BdA. Berarti yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu B-nya dan juga dA-nya dulu apa. Nah, kalau kalian lihat di sini gambarnya sama ya. B-nya untuk kawat berarus panjang, kalau misalkan di sini panjang dari kawatnya tidak diketahui, berarti asumsikan bahwa kawatnya panjangnya tak hingga, sehingga nilainya adalah mu 0 I 2 pi R. Nah, dA-nya di sini kalau kalian lihat ya, dari dA itu kan sebenarnya perkalian antara elemen panjang dan elemen lebarnya. Kalau kalian lihat, yang tidak berubah terhadap terhadap jarak daripada I-nya, kawatnya, itu adalah komponen Y. Karena kalau komponen Y, dilihat aja nih, komponen Y itu kan berarti terhadap Y-nya ya. Dari titik ini ke titik ini itu kan sama. Yang beda kan berarti panjang ini aja, panjang di komponen X. Maka DY di sini itu konstan, yaitu B. Nah, dx-nya di sini kan nggak konstan ya, yang satu dari C kan gitu, yang satunya C plus A, sehingga di sini kita labangkan dengan dr. Kalau di sini dr. Oke, dengan demikian yang diintegralkan kan berarti R itu kan jarak dari kawat ke titik yang akan ditentukan. Jarak dari kawat ke titik yang akan ditentukan itu adalah dilambangkan dengan R, sehingga di sini dr jelas.
Nah, batasnya adalah untuk yang sumbu X itu kan berarti yang paling kecil itu di C, yang paling besar itu di A plus C. Sehingga di sini dituliskan batasnya dari C ke A plus C. Seper R integralnya adalah ln R. Saya tuliskan di sini ya. Integralnya adalah ini sama mu 0 IB per 2pi. Di sini ln R, R-nya dari C, maka dari A plus C ya dikurangi ln C, kan gitu. Atau bisa dituliskan kalau ln A plus C min ln C itu sama dengannya ln A plus C per C, kan gitu ya. Jadi ln A plus A per C plus 1 sebagaimana yang tertulis di sini. Selanjutnya yaitu bahan diskusi di Spada, hampir sudah banyak yang menjawab dengan benar. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ketika nanti jawabannya sudah ada yang benar, maka saya tidak akan bahas. Saya hanya akan menampilkan saja jawaban diskusi yang sudah dituliskan oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.